Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BYD keluar mobil baru namanya BYD M6. Nah, ini M6 tapi bukan BMW, BYD bukan BMW. Ini merupakan MPV 7-seater atau 6-seater tergantung konfigurasi yang dipilih. Ini dia, BYD M6. Ada dua pilihan, yang standar dan yang superior. Standar mendapatkan 55,4 kWh baterainya. Kalau yang superior dapat 77,8 kWh. Luar biasa. Nah, yang superior itu bisa jalan 530 km range-nya katanya ya, tapi kenyataannya nanti pasti akan ada perbedaan sedikit. Luar biasa. Nah, dari segi motor listriknya juga berbeda. Untuk yang superior itu motor listriknya 200 horsepower lebih, dan untuk yang standar itu hanya 161 horsepower. Cukup kencang karena torsi maksimalnya yang superior itu 310 Nm. Kencang. Yang menyalurkan tenaganya ke roda depan. Nah, ini bisa DC charging dan ini CCS combo, lihat itu. Jadi di rest area itu tetap bisa ngecharge dengan kencang. Seberapa kencang? Berbeda antara yang standar dengan yang superior. Yang standar itu cuma 89 kW DC chargingnya. Untuk yang superior 115 kW. Ya, nggak kencang sekali tapi sudah cukup oke. Udah cukup kencang, kita di rest area sebentar, makan, dan udah lumayan penuh baterainya nanti. Seberapa besarkah mobil ini? Kita ukur. Panjangnya itu 4710 mm wheelbase-nya. 2800 mm. Nggak kecil dan nggak gede, ukuran yang pas untuk suatu MPV. Kita lihat dulu bentuknya ya. Bentuknya itu sebenarnya secara mobil agak-agak biasa-biasa aja, nothing special. Ini tuh kayak bentuk-bentuk apa ya? Antara Toyota Wish sama Innova. Cuma ya gedean Innova juga. Lampunya bagus ya, modern, kelihatan modern. Moncongnya sih kelihatan modern, cuma overall bentuknya lebih ke arah biasa saja. Nah, velg dan ban ukurannya sama untuk yang standar dan superior. Dapat ban GT GT 225, 55, 17 inch. Lubang 5. Isi di berapa ya? Dapat roof rail, keras roof rail ini. Chargingnya di belakang sini. Dari belakang oke juga, normal-normal aja. Dia dapat lampu LED nyambung. Kalau malam jadi agak keren. Tentu nggak ada knalpotnya. Kenapa? Ngapain lihat knalpot? Ih, power tailgate. Bagasinya luas sekali, kalau jok row ketiga dilipat semua begini. Ada tempat lagi di bawah buat naruh mobile charger dan kawan-kawannya. Nggak ada 12 volt power outlet di belakang. Ini kalau kita naikin, seberapa luas? Biasa-biasa saja luasnya kalau dinaikin. Lumayan lah, ada lampu, tapi bukan LED. Coba power tailgate berisik nggak? Halus suaranya? Nggak ada suara. Duduk belakangnya dulu. Jadi yang normal itu dapat 7-seater. 7-seater artinya jok row kedua itu tidak captain seat seperti ini. Untuk yang superior bisa yang tidak captain seat, bisa juga yang captain seat. Begini. Ini belakang posisi nyetir kami. Tinggi kami 174. Kalau ini dimajuin habis bisa sampai dempet sekali sih. Kalau dimundurin habis. Lega, tapi dibilang lega sekali juga enggak. Kaki lumayan ada bisa masuk sedikit. Segini jaraknya. Headroomnya lumayan lega. Ada panoramic roof besar di atasnya yang bisa ditutup. Kemudian ada double blower. Jadi ada blower lagi di belakang yang diatur di sini. Hanya diatur blowernya saja, tidak temperaturnya dan arahnya. Pintunya empuk-empuk. Kemudian ada tempat naruh-naruh di sini sekalian buat handle nutup. Kantong pintu lumayan, bisa naruh botol gede banget. Di kantong di belakang jok depan juga bisa naruh handphone kanan kiri gini. Ini kontrol AC yang tadi, ada tempat naruh-naruh. Terus ada colokan USB biasa dan USB-C. Nah, ini paling mundur segini, kita tes seberapa nyender paling nyendernya. Oh, segini. Senyender-nyendernya. Ya oke lah. Oke lah. Nah, ini seat beltnya soalnya nempelnya masih sama pilar A, B, C. Ini tuh kayak masih ada yang kosong gitu loh. Kayak bisa diisi sesuatu, AC yang lebih gede lagi kontrolnya. Joknya kulit-kulitan. Standar dan superior itu dapatnya hampir sama aja, tapi
Yang standar tidak dapat panoramic roof seperti ini, karena ini adalah unit yang superior. Tes row ketiganya. Ini jok row kedua tuh bisa dimajuin kayak begini aja. Jadi kalau bawa barang banyak yang maksimal, karena ini yang captain seat, jadi ya begitu aja, bagian belakang aja. Oke, row ketiga. Ini posisi row 2 dimundurkan habis tadi. Senderannya juga belum habis tadi ya. Sempit kalau dimundurin habis ya. Headroomnya ngepas, tetap dapat blower belakang. Ya, row ketiga juga tetap dapat blower. Ada shit barnya di row ketiga. Ada cup holder kanan kiri, tapi nggak ada untuk ngecharge. Ini posisi duduknya bener. Coba nggak dicoba begini dulu tadi. Artinya dengan posisi maksimal kenyamanan di row kedua, belakang tuh masih muat. Sekarang memanusiakan, kalau yang row kedua memanusiakan row ketiga. Oh, paling nyender tadi. Oke, kita normalkan ya. Ini kalau dinormalkan mungkin seperti ini. Majunya memanusiakan row ini paling maju row ketiga. Seginilah memanusiakan row ketiga. Nah, tuh. Jadi ada ruangan lumayan. Nah, enaknya kalau captain seat gini, yang row ketiga kakinya satu bisa gini. Iya kan? Cuma kalau row keduanya isinya atasan kita gitu, nggak enak naruh kaki di sini kan. Rendah sih, cuma nggak ada rasa jongkoknya gitu, masih oke. Cuma row ketiga dibuka, bagasinya sempit. Oke, oh iya sebentar. Ini kalau yang 7-seater yang tidak captain seat seperti ini, kalau semuanya dilipat bagian belakangnya, itu bisa rata sampai depan sini. Berarti bisa bawa barang yang besar-besar buat pindahan gitu. Kokpitnya bentuknya tidak se-funky BYD yang lain. Kalau kayak Atto bagus sekali, funky sekali dalamnya. Yang Dolphin biasa tapi oke lah. Seal masih oke juga. Ini tidak se-funky kawan-kawannya, tapi ini dapat empuk-empuk. Meja dashboard keras. Door trimnya empuk, ada layar 12,3 inch di tengah sini, lumayan besar. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Terus audionya, siapa yang bikin audionya, nggak ada mereknya. Nah, ada beberapa, ini ada mode setirnya juga ada nih, comfortable atau sport, brake assist-nya comfortable atau sport. Nah, lampu diatur di sini ketinggiannya. Nah, ini fitur safety-nya lengkap karena ini superior. Kalau yang standar itu tidak dapat ADAS, jadi fitur safety-nya tidak seperti yang ada pada mobil ini yang superior. Tapi yang standar juga dapat kamera 360 seperti yang ada pada mobil ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lagi nyetir ini, terus kita lupa BYD kepanjangannya apa ya? Ada tulisannya. Orang nggak akan lupa BYD kepanjangannya apa. Shifternya model ini kayak apa ya? Kotak permen ya? Megangnya sih oke juga. Cuma nggak perlu dipegang-pegang lama-lama sih, otomatis begini. Otomatis mobil listrik begini, parknya dipencet. Terus ada puter-puteran volume dong, luar biasa. Puteran volume, blind spot, auto hold karena ini rem tangan jari. Mana rem tangannya? Terus ini ada driving mode-nya. Ini driving mode. Ini regen-nya nih mungkin. Setirnya flat bottom. Ini ada untuk cruise control dan ADAS. Kamera 360-nya lihat nih. Pintu kirinya lagi kebuka jadi nggak ini. Jempol kanan ada volume dan untuk kontrol MID ya kan. Kepraktisan, kantong pintu oke, bisa naruh botol, bisa naruh sesuatu. Ini ada tempat wireless charging, 2 buah cup holder, naruh handphone juga. Ini lumayan lega, ada colokan beberapa USB dan 12 volt power outlet. Lacinya soft opening, lumayan gede, tapi bukannya kecil. Posisi nyetir ya, posisi duduknya, karena ini bisa tilt dan teleskopik, jadi posisi nyetirnya oke. Cuma masalahnya ini memang jok bisa naik turunin, tapi nggak bisa naik turunin bagian depannya saja. Nah, panoramic roof-nya tidak bisa dibuka, cuma blindnya aja yang bisa dibuka. Tempat kacamata. Ini deh. Tidak auto day night. Oke. Udah diusir. Tadi kosongin bootnya. Belakangnya yang 7-seater. Di Indonesia tuh non captain seat masih sangat digemari karena tengahnya bisa didudukin jadi 7-seater bukan 6-seater lagi. Oh, nggak bisa maju mundur. Ya. Adegan nggak bisa maju mundur, belakangnya posisi manusiawi. Ini jadi segini. Tuh begini. Ini superior 7-seater. Iya. Sebenarnya trimnya sama kayak yang itu. Sama cuma 7-seater. Ya. Duduk di tengah.
Ya masih oke lah. Cuma ya nggak lega-lega amat, nggak lebar-lebar amat. Ya definitely nggak selebar Innova. Cuma instrumen clusternya, nih lupa kami bahas tadi instrumen clusternya. Itu pakai jarum, jadi speedometernya pakai jarum, tengah ada MID, di sebelah kiri ada semacam RPM, tapi sebenarnya itu adalah level tenaganya dalam kilowatt, ya kan? Dan regen braking juga ada, jadi tetap pakai jarum, jadi semacam RPM. Nah ini kan satuannya kilowatt, kan tadi maksimal dia 200 horsepower itu sekitar 150 kilowatt ya. Nah ini kelihatannya bisa di boost sampai 300 kilowatt nih. Bener nggak ya? Penasaran pengen nyoba nih mobil. Nah yang superior ini 0 ke 100 km per jamnya klaimnya adalah 8,6 detik. Untuk yang standar 10,1 detik. Ada perbedaan power kan. Jadi ya begitu. Baterainya juga sebenarnya lebih enteng yang standar. Cuma overall jadi lebih kencang yang superior. Berguna gitu. Ini masyarakat Indonesia membutuhkan ini. Mobilnya bagus sekali juga enggak, cuma masyarakat Indonesia membutuhkan ini. Mobil listrik 7-seater atau 6-seater, mobil listrik 3 row lah. Dan terjangkau harganya. Ini harganya murah sekali atau mungkin bisa dibilang kemurahan. Salah naruh harga apa gimana sih? Ini harganya. Ada rasa ingin beli, cuma kok murah banget ya? Gitu jadi kayak mencurigakan gitu loh. Mau test drive? Kayaknya ada unit test drive-nya, Pak. Iya, ada unit test drive. Nyoba nggak ya? Kita mau test drive. Oh, pakai NFC. Yes. Siap, mobil. Yes. Pinjam mobilnya ya. Halo, mobil. Bawa pulang juga nggak apa-apa. Oh, bawa pulang. Tukar duit dong kalau bawa pulang. Coba AC-nya sedingin apa ya? Oh, ini ada AC Max nih. Ini kita bersama teman-teman dari BYD di belakang. Kita udah posisi jok paling pendek. Ini kan rem tangan jari. Ini ada auto hold. Rem tangannya mana ini? Oh, ayo bagasi. Kebuka bagasinya ya kan? Sebenarnya rem tangan gini, kalau kita di drive, jalan aja itu nanti rem tangannya akan lepas sendiri. Ntar ini nutupnya gimana sih? Ah, udah. Lah kok berhenti? Oh, harus ditahan. Electronic parking brake. Ada ventilasi AC, jok juga tuh. Tuh, EPB release kan otomatis kan. Setirnya model kosong seperti yang mobil-mobil sejenisnya. Oke, mobil listrik nggak pakai dipanasin, walaupun baru nyala, kita bisa langsung gaspol. Wah, langsung ngisi. Jadi gini, start awalnya itu memang halus, nggak langsung duar gitu. Walaupun ini mobil listrik kan biasanya torsinya instan. Suspensi lumayan, putar balik. Coba radius putarnya. Coba radius putar. Seberapa kecil radius putarnya? Biasa saja. Biasa saja, nggak spesial. Dipencet dulu dong ya kan. Ini dia indikatornya di sini soalnya nih, indikatornya di sini dan kalau kena direct sunlight begini, panoramic roof-nya kebuka. Oh iya, ada nih di antar keramaian. Kamera 360 kalau lagi desain ya tadi. Oh kalau lagi pelan, coba desain. Desainnya nyala sendiri nggak? Bagus nggak nyala sendiri. Bagus kalau nggak nyala sendiri. Kayak kita gaspol ini ada boostnya nih, sampai boostnya nggak? Gaspol? Ntar udah kekencengan, aduh. Tempatnya terlalu sempit untuk nyampe di atas 140 itu. Ini suspensinya suka. Suspensinya oke. Nggak ini apa normal lah, nggak empuk sekali, nggak keras sekali. Rasa setirnya juga biasa banget seperti normalnya MPV China. Sekarang pegangan dikit. Ya. Masih mending dibilangin, biasanya nggak bilang. Biasanya nggak bilang. Jadi ada roll tapi dikit, body rollnya oke. Ini regennya kan bisa diatur nih. Tuh, larger kok larger sih? Standar atau larger? Larger. Mana sih, Pak? Ini nih kan atas. Jadi overall nyetirnya itu suspensinya nih kalau dari test drive ini ya, ini nggak bisa mewakilkan apa-apa sebenarnya test drive cuma sebentar gini. Gelombang besarnya sih lumayan empuk, gelombang halusnya lumayan keras. Setirnya rasanya agak kosong tapi ya MPV kelas ini biasanya memang begini rasanya yang dari China. Terus tenaganya sebenarnya ngisi cukup kuat tenaganya sesuai sama speknya 200 horsepower kan berapa tadi 160 kW ya? 150 kW. 150 kW.
Nah, cuma start awalnya ya dia gradual, halus mulainya. Gitu. Rasa remnya biasa saja, nggak ada one pedal driving dan bisa diatur di jam brakingnya. Ini mobil tepat guna sih sebenarnya untuk mobil keluarga kami sehari-hari. Dan banyak keluarga di Indonesia yang butuh nganter jemput anaknya, lewatin ganjil genap, jadi nggak perlu punya 2 mobil, hanya perlu 1 mobil aja. Ini udah mewakili semuanya. Karena ini plat biru. Nanti dulu ya. Udah kebanyakan beli mobil kan di sini. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Nasubi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Langsung Instagram cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Begitu pintunya dibuka nih, langsung berubah insight-nya tuh jadi 26, 27, 29 PM 2,5-nya. Bagus sih. Mana ya? Mas bilang nonton.